suka tuh lenong. Iya. Ini kalau kita mau cerita, waktu masih berapa nih? Iya, lanjut aja lanjut. Kalau ada cerita itu ya. Saya dulunya nggak kenal apa itu lenong, Bang. Iya. Saya ingat betul. Saya dulu pernah, kan saya kerjanya awalnya itu ikut kontraktor ya, di proyek. Saya dikasih proyek tuh di Bekasi. Iya. Kebetulan nginep, Bang. Malam 17 Agustus ada di lapangan dulu tontonan. Iya. Tetangga saya kontrak itu, orang-orang asli Betawi di Bekasi itu. Mas, mau nonton lenong nggak? Katanya. Apaan tuh gitu kan, belum tahu kan. Iya. Pas saya ikut nonton, Bang. Yang lain pada pulang, saya tetap nonton tuh. Saya masih ingat betul dulu lawaknya tuh namanya Damat apa Jamat gitu loh. Pokoknya Damat atau Jamat lah gitu. Zaman itu ada. Itu sampai sakit perut saya, Bang. Kriaan gitu-gitu. Ya alhamdulillah saya pertama tetap belajar kan. Gimana sih prosesnya orang nikahan tuh kalau orang sini gitu kan, orang Jakarta atau orang Betawi itu seperti apa. Karena terus sekian lama akhirnya justru sekarang kalau ada acara-acara gitu bukan Ustadz Betawi di situ yang dipanggil, saya yang dipanggil. Jadi kalau ada acara nikahan, hajatan gitu kan. Itu kan biasanya kan suka ada apa sih namanya wedding itu IO. Nah, itu sering dipakai ya. Iya. Ya bukan WO-nya sih, sebenarnya pengisi acaranya. Pengisi acaranya. Contohnya misalnya kayak orang lamaran, kemudian ada serah terima pernikahan gitu-gitu ya di masyarakat. Kemudian ya ada acara-acara apapun gitu, mereka sudah bukan, yang saya rasa ya, mereka sudah bukan menganggap saya itu orang Jawa. Karena memang budayanya sudah kita pelajari sekian lama, jadi tahu. Misalnya ketika prosesi mau nikahan, kalau nikahan kan kalau di tempat saya belum di gedung ya tadinya, masih di lingkungan masyarakat seperti apa, ya enjoy aja gitu. Pertama misalnya disambut dulu dengan palang pintu, nanti ada sambutan dari pihak CPP atau calon pengantin pria, calon pengantin wanita, keluarganya kayak gitu-gitu, sudah menurut saya sudah nggak asing, sudah biasa saja, dan mereka sudah yakin kalau saya itu bisa gitu. Pada saat dibutuhkan pokoknya siap gitu. Artinya kalau kita masih pakai adat yang bukan Betawi mungkin kan masih janggal. Gitu. Tapi karena ya disitulah yang namanya belajar itu nggak harus dengan baca buku saja, nggak harus dengan apa ya di mana, tapi menyelami kehidupan bermasyarakat, kemudian tradisi-tradisi budaya seni di masyarakat itu kita jadikan ibroh ya, jadikan pelajaran buat kita. Alhamdulillah kita dapat gitu Bang Be. Ya Sobat Budayantara, jadi Ustadz Sugeng ini memang dia tuh orangnya memang apa ya, supel gitu kan, eksis di setiap organisasi, dan ya tentunya dia mau bergaul, intinya kan seperti itu. Tapi masih banyak hal yang tentunya kita akan kulik lagi, kita kupas ya kan. Sejauh mana sih sebetulnya kecintaan nih Ustadz Sugeng ya kan terhadap kebudayaan Betawi. Nah, ini perlu Sobat Budayantara ya tahu juga gitu, bahwa sebetulnya beliau juga pernah nih ya kan sampai bikin bir peletok gitu. Nah, ini gimana ceritanya nih Ustadz Sugeng nih ya kan? Seperti yang tadi saya bilang Bang Bek, bahkan sampai makanan pun saya sudah mencintai. Apalagi ada pecak ikan apa tuh namanya, ikan nila atau pecak ikan tawes atau apa itu. Dipecak lah gitu. Itu. Awal-awal Bang Bek, sih kayak makanan mentah ya, gitu awal-awalnya. Jadi kayak makanan mentah, ini sambelnya mentah. Tapi dengan lama-lama ya, dan kebetulan masyarakat saya bagus ya, karena merasa ini Mas Sugeng ini orang Jawa nggak kenal nih. Justru saya dianterin ya, awal dianterin. Ngecicipin nih. Iya, dianterin gitu kan. Kalau kata orang kita mah dijejelin. Betul. Jadi sudah biasa. Jadi lama-lama jadi biasa. Kemudian mengenai apa tadi? Berpeletok itu gimana ceritanya? Kok bisa sampai produksi gitu? Ada tiga ikon yang viral di awal-awalnya di Betawi ini, di segi kuliner ya. Yang pertama itu ada kerak telur. Itu malam-malam saya nyari-nyari sampai ke Ragunan. Bahkan sampai di PRJ aja saya datang ke sana sama anak saya. Itu saya mau kenalin kerak telur itu, saya beliin anak saya. Ya padahal mah nggak usah jauh-jauh, satu babakan banyak itu. Iya, cuman jauh-jauh PRJ itu ada, saya beli itu.
Kemudian ada lagi namanya soto Betawi. Mm-mm. Kalau itu sudah makanan Itu favorit lah ada istilahnya. lebih khas lah. Nah, yang Gitu. ketiga itu ada bir peletok. Bahkan bir peletok silsilahnya seperti apa saya tahu. Nah, Nah, ini yang perlu kita akhirnya coba akhirnya ambil gitu ya. karena kan saya di organisasi Betawi. Mm-mm. Saya kan ingin munculin kalau ada acara-acara itu ada makanan khas Betawi Iya, bisa atau berkontribusi gitu minuman kan. khas Betawinya. Heeh. Nah, bir peletok. Jujur, Bang, Mm. bir peletok itu saya bikin nih, Heeh. saya belum pernah nyobain itu namanya bir peletok. Ya, Iya, iya. belum pernah, Pak. Heeh. Belum Apa pernah rasanya gimana apa gitu. rasanya itu belum tahu. Iya. Yang ada di Heeh. mindset saya itu gini, Heeh. saya baca sejarahnya bir peletok itu awalnya. Jadi Iya. saya secara tidak sengaja saya baca artikel tentang bir peletok. Jadi dulu zaman masa Belanda, Iya. zaman Belanda, itu orang-orang Belanda itu berpesta pora, minum-minuman Mabok-mabok bir gitu lah, ya, ngebir. bir pakai es batu Mensen, gitu kan, gitu. Nah, orang Betawi itu sebenarnya kan orang Betawi itu senangnya ngumpul-ngumpul. Iya. Nggak mau dia nyendiri gitu, nggak mau Iya, ngumpul-ngumpul. bete kita kalau sendirian. Terus egonya kan tinggi. Iya. Lu bisa, gue juga bisa. Iya. Lu orang bule bisa, lu punya duit pakai gitu, gue Iya. bisa. Tapi dengan bikin sendiri, Bang. Iya. Nah, bir peletok itu dari ramu-ramuan. Kalau birnya saya pernah minum, Bang. Bir itu pernah minum. Rasanya asam-asam, sepet-sepet, nggak enak dah gitu. Iya. Ada manis-manisnya dikit gitu. Image saya dari situ aja. Karena Iya. apa? Bir peletok itu adalah minuman yang diciptakan oleh penduduk pribumi Betawi untuk menyaingi pesta-pestanya sinyo-sinyo Belanda dengan hal yang halal, bukan haram. Karena religius Betawi itu kental. Akhirnya dia bikin ramuan dari berbagai macam, diantaranya ada jahe, ada serai, ada daun jeruk, sebutnya ada apa ya, rempah-rempah, dan ada ciri khas yang buat merah-merah itu kayak secang. Kayak secang. Itu kalau direbus dia jadi merah, Bang. Nah, untuk supaya dingin, dikasih es batu. Oh gitu. Nah, untuk ngaduknya, dia pakai bambu gitu, Bang. Bambu yang sudah kering, dibersihkan. Kan kalau bambu zaman dulu gede-gede tuh, bambu petung apa itu, dibikin tutup. Bir itu dimasukin, kemudian dikasih es batu, dikocok, klotok. Gitu. Nah, itu kalau dituang, sama kayak bir, ada busanya. Nah, itu yang dimau. Betul, ya, orang Betawi dulu mau itu. Nah, itulah yang menarik, ya. Itu yang jadi mindset saya. Oh, bir berarti rasanya sekitar asem-asem, terus ada pedes-pedesnya dikit, ada manis-manisnya dikit, ada pahit-pahitnya dikit. Gitu. Saya ngeramu dari ramuan rempah, jahe dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah berhasil waktu itu sampai saya produksi dengan nama sendiri. Saya kemasin pakai botol yang kecil-kecil dengan aroma yang kekinian, Bang. Saya bikin memang aroma kekinian. Maksudnya agak berbeda. Berbeda. Gitu. Biasanya kan aroma rempah dan daun jeruk. Saya bikin ramuan yang tidak nyengat seperti daun jeruk karena anak-anak muda sekarang kan beda. Pasarnya sebenarnya supaya anak-anak muda itu tahu minuman ini seger, menyehatkan. Saya juga studi banding dengan produksi bir peletok asli Betawi di Cepete. Ya, Bang Bek ikut waktu itu. Terus studi banding. Memang bahannya hampir sama, ada bedanya. Beliau masih identik dengan daun jeruk. Saya pakai yang lain. Saya waktu itu pakai daun pandan. Oh, pakai daun pandan. Jadi aromanya memang beda. Wangi lah gitu. Aromanya beda karena itu identik dengan aroma. Tapi untuk rasa ya kurang lebih. Nah, itulah yang membuat saya kenapa bikin bir peletok. Ya, saya pengen di dalam organisasi itu suatu saat ada kegiatan nggak pernah ada ciri khas Betawi itu nggak ada. Saya pengen. Nah, benar ketika ada kegiatan saya buat berapa botol gitu kira-kira cukup, saya bawa tuh. Tapi teman-teman baik juga. Ini Ustaz Subuh kan bikin nih. Ada yang ngasih duit juga. Ini saweran. Iya kan pakai modal. Iya, pakai modal. Walaupun nggak ada yang pesen, Bang, saya bikin tetap saya bawa. Ya, kita suguhin lah gitu kan. Jadi saya meskipun urban karena saya sudah tahu seluk-beluk juga, saya pengen juga dong maksudnya. Dan saya juga berletak itu cocok, Bang. Memang di badan sehat kok. Iya. Karena di Jawa juga kan sering minuman jamu-jamu rempah-rempah itu sering. Kalau Jawa kan yang dikenal itu disebutnya empon-empon ya. Empon-empon ya. Sama kan sebetulnya kan bahan-bahannya kan. Ya rempah juga sih. Cuman cita rasanya beda-beda kan ada. Kalau di Jawa ada wedang uwu. Kalau empon-empon kan biasanya tuh lebih kuat itu di kunyit sama sereh ya. Iya. Gitu. Ada kayak yang sekelas bir peletok itu ada namanya kayak wedang uwuh sama ada wedang ronde, bukan
bukan rondo ya, Iya. ronde gitu Kalau ada. rondo mah janda, Janda. ya kan. Nah, jadi itu Bang yang mendasari kenapa saya sampai produksi bir peletok, Iya. ya supaya saya pengen ikut andil juga melestarikan Iya. salah satu budaya kulinernya Ya paling nggak Betawi. membuktikan lah bahwa Iya, Ustadz Sugeng itu memang mencintai kebudayaan iya, Betawi gitu kan. betul, gitu. Nah, untuk inilah ya apa sebagai closing Iya, gitu. Kira-kira ada nggak sih gitu keresahan atau keluh kesah, ya setidaknya harapan-harapan apa yang bisa disampaikan buat iya, generasi Betawi ya kan? Ya iya, tentunya kan gini, Betawi itu sudah menjadi apa namanya struktur yang sifatnya terbuka. Dia iya, dari berbagai macam etnis masuk, ya kan berbagai macam budaya masuk, bahkan ya termasuk dari mancanegara kan gitu. betul, Kita juga eh, tidak bisa membendung yang namanya produk-produk gitu kan. betul. Nah, kira-kira tentu kan sebagai seorang Ustadz Sugeng ini yang memang lama hidup di Betawi lah katakan Iya, gitu kan, yang juga ikut berkecimpung di Ormas Betawi ya kan, yang sudah ya makan asam garamnya di iya, Jakarta itu, ini ada buat apa pesan-pesan lah gitu kiranya. iya, baik. Heeh. Sebelum sebelum pesan-pesan, saya ingin menyampaikan bahwa suku Betawi itu suku yang sangat multikultur karena di abad 17 itu terjadi apa ya namanya akulturasi Iya, baik baik perkawinan campur gitu ya. penduduk maupun budaya dari beberapa etnis ya, baik Iya, dari Jawa, dari luar Jawa, Sunda dan lain sebagainya. Kemudian dari luar negeri juga ada dari iya, India, dari Arab, dari Tionghoa. Makanya banyak macam-macam. orang-orang Betawi itu yang punya posturnya Iya, iya, berbeda-beda. Ada yang makanya posturnya ke lagunya juga Cina-Cinaan, beda-beda ada lagunya. yang Iya. posturnya ada ke Iya. Arab-Araban, banyak. Hmm. Ya, dan saya melihat bahwa kalau kekurangannya menurut saya nggak ada ya, hanya sedikit nanti di akhir saya sampaikan. Iya. Saya melihat Betawi ini menurut saya adalah Madinahnya Indonesia. Hmm. Maksudnya Betawi gimana itu Madinahnya Indonesia? Madinahnya Indonesia. Kalau Iya, kita lihat sejarah Madinah, iya. ya, Ini sejarah menarik nih. Madinah Ya. itu Nabi hijrah dengan penduduk ke Madinah, ya, kemudian membawa penduduk yang disebut kaum muhajirin yang Iya, hijrah. kaum hijrah. Nah, di situ sudah ada kaum ansornya, Iya. ya. Nah, Betawi ini menurut saya ada kaum ansornya yang menurut saya sifatnya itu sama dengan Iya. Ansor Madinah, yang dia mau menerima penduduk hijrah dari Iya. Mekah maupun dari tempat lain. Nah, Betawi ini juga sama, Bang. Gitu. Betawi itu penduduk asli Jakarta, tapi dia mau menerima penduduk dari manapun. Iya, iya, iya. Nggak ada penduduk dari Jawa ditolak, penduduk Jawa jangan ke sini. Penduduk Sengkelo. Ambon jangan ke sini. Lalu bikin rese. Nyempitin kampung gua aja kan. Nggak ada. Nah, Iya, itulah iya. yang saya bilang, Betawi itu adalah penduduk Iya. Madinahnya Iya. Indonesia. Karena ada kesamaan, Bang. Mm-mm. Bisa menerima. Iya, Yang iya. ini yang sangat luar biasa, bisa menerima dari suku manapun. Iya. Yang penting lu jangan belagu di kampung gua. Iya, jangan Kan rese gitu. gitu ya. Jangan rese, jangan belagu di kampung gua. Gitu. Ya, itu juga sama. Ketika saya di Jawa misalnya ada pendatang baru, lu jangan macam-macam di sini. Iya, habis lu Sampai cancang. sampai aja macam-macam deh Iya, gini kan gitu. Sama. Sama. Nah, Iya. itu. Nah, jadi saya lihat Betawi itu sangat welcome. Bahkan bukan sekarang ya, Iya, dari masa-masa sehingga masuk dari etnis Tionghoa, etnis dari Eropa, Iya, dari Arab, dari Arab. India itu kan karena Iya. saking terbukanya Iya. jiwanya orang Betawi itu, Bang. Yang penting jangan dimulai-mulain dah. Iya, habis lu gua gibeng. Iya, digibeng kita dari mulai. Nah, itu terbuka sampai sekarang. Tapi menurut mengikuti perkembangan zaman, Iya. memang nggak semua orang yang mindsetnya itu selalu ke Ya, depan ya. katakanlah siap dengan tantangan zaman Tantangan, gitu kan. siap dengan perbedaan, Iya. ada saja salah satu masyarakat mungkin yang belum bisa menerima kemajuan, bahkan belum bisa menerima perbedaan-perbedaan. Ya kadang-kadang Dan itu yang menggiring opini itu ya ada kepentingan politik gitu kan. Nah, sababnya macam-macam. Iya. Sababiahnya macam-macam, tapi ya masih ada. Kan nggak semua orang itu punya IQ yang tinggi. Benar. Nggak semua orang itu punya pergaulan yang luas. Ada juga
di antaranya yang Cooper Iya. kan ada. Nah, yang Cooper ini yang biasanya yang kurang pergaulan kan namanya kan, ibaratnya yang ngopinya kurang banyak Iya, iya, atau iya. mainnya Kurang mainnya jauh kurang lah, jauh, kurang jauh gitu ya kan. mainnya kurang jauh. Nah, itu Iya. yang kadang-kadang agak susah menerima Iya. perbedaan, susah menerima perubahan. Ya, pokoknya dia mah taunya hidupnya nguplek aja Iya, ya kan. gitu. Ya boleh kata jago kampung lah gitu Iya, kan. betul. Tapi secara umum yang saya lihat luar biasa nih artis Betawi. Saya belum pernah selama di Jakarta itu belum pernah diapain gitu sama warga Betawi gitu, itu belum pernah, Bang. Enggak ada ya. Enggak ada. Yang ada juga selalu berbaur gitu Selalu ya. berbaur, selalu ya kan semua itu kan tergantung Ya, dari pokoknya kita. asal bisa ngajakin ngopi di rumah juga kan gitu. Ya kan, Bang ngopi Bang kan gitu dia kan. Orang lewat, Bang mampir Bang gitu Sampai ya kan. sekarang itu Iya. masih ya ngajakin ngopi lah apa. Karena sifatnya Betawi itu begitu, Bang. Makanya ketika etnis Betawi diusir-usir, digusur lah istilahnya bukan diusir ya, dari sana kemudian ada komplek. Iya. Kenapa orang Betawi nggak mau tinggal di komplek? Ngapa emang? Kenapa nggak mau tinggal di apartemen? Iya. Bukan jiwanya orang Betawi, Bang. Kagak emang. Betawi itu nggak bisa tinggal sendiri-sendiri tanpa Kagak. dikenal. Iya. Betawi itu maunya berbaur sama penduduk dari golongan saya juga maunya Ya berbaur. pokoknya maunya bermasyarakat. ya apa sih lebih kepada tradisional gitu. Makanya ada arisan keluarga kan ya kayak gitu memang modelnya mau, dan kita nyelami itu dan kita paham karena ya memang ajang silaturahmi itu memang dari apa ya, dari orang tua dianjurin itu supaya tidak mati obor. Kalau orang Jawa bilang mati obor tuh sama saudara nggak kenal kan karena kurang silaturahim. Dengan ada arisan keluarga kemudian yang tadinya nggak kenal misanan ketemu di situ, lu masih saudara sama gua. Ya pada prinsipnya kalau orang Betawi mah diorangin gitu ya, enggak ditegur sapa gitu. Jangan didiemin gitu. Kalau didiemin udah dia mah cembetut aja dia mah. Buang muka gitu. Ya, jadi kalau menurut saya kekurangannya nggak ada kekurangan. Memang ada kan namanya sifat orang kan beda, Bang. Sifat yang nggak latar belakang. Iya, jangankan yang orang biasa ya, yang orang berpendidikan aja kan ada yang sifatnya nggak mau menerima masukan, nggak mau menerima egois gitu ya. nggak mau menerima perbedaan, kemudian nggak mau menerima kemasukan, kemajuan. Ada yang maunya masih udah gini aja udah nyaman, ada yang begitu. Ada yang jalannya mau dibangun nggak boleh ya, ada yang gitu-gitu kan individunya aja. Tapi secara umum kita ngelihatnya kalau misalnya jalan di aspal seneng kan, jadi bagus gitu. Tapi ya itu aja, hanya mindset memang nanti dengan sendirinya dengan pengaruh pergaulan dan lain-lain, ya insya Allah ya udah nggak ada negatifnya. Kalau saya lihat ya, bukan karena saya diwawancarin sama orang Betawi, bukan ya, tapi memang kenyataannya di sini kita biar tahu bagaimana perilaku apa sih namanya tanggapan dia kan seorang yang dia itu dari kampung daerah datang ke Jakarta, maksudnya kan ngadu nasib kan gitu ya kan. Ya sedangkan kita orang pribumi sini, kita juga masih belum tahu nasib kita gimana. Dia lagi nyari. Ya baik, apa sih sedikit lah mungkin ada apa kata wajengan, apa ada silokaan gitu kan, cerita-cerita lah apa gitu kayak ada nggak gitu yang bisa diutarakan lah gitu ya. Tadi sudah secara umum sudah ya, masalah-masalah kehidupan sosial mungkin ya, kehidupan sosial ya menurut saya nggak jauh berbeda, cuman mungkin beda caranya saja ya. Misalnya ada pernikahan, ada palang pintu, itu kan kehidupan sosial, tradisi. Di tempat saya juga ada, cuman caranya kalau di tempat saya pakai pencak silat, kalau sini pakai silat pukul misalnya. Tanjung Barat kan terkenal silat pukul atau apa gitu-gitu. Kemudian dalam hal pakaian, ya pakaian adat, pakaian resmi ada, sama cuman beda-beda namanya saja. Buat keseharian ada, yang formal ada. Ya gitu-gitu. Yang ciri khas misalnya untuk laki-laki untuk pakai sadaria atau gamis-gamis yang berbentuk koko atau apa gitu kan. Terus kalau yang perempuan tuh pakai pakaian apa namanya tuh yang identik dengan pakaian Cina, encim ya, encim yang dari budaya Cina kan itu sebenarnya. Ya gitu-gitu ada saja sih sebenarnya, sama nggak ada yang menjadi ganjalan buat saya, nggak ada, Bang. Jadi
kalau cerita tentang Betawi itu ya saya positif aja, nggak ada kurangnya, Iya, nggak ada iya. kurangnya dalam arti gimana ya? Ya kalau ngagul-ngagul tadi saya bilang orang yang ngagul-ngagul biasa itu di Yes. mana-mana ada Iya, gitu. Ya tergantung gimana kita menilai di suatu kehidupan sosial itu tergantung mindset kita kan. iya. Kalau mindset kita positif, insya Allah semuanya serba positif kita lihatnya. Kemudian kita menilainya juga secara positif. Tapi kalau mindset kita udah negatif ya semua salah. Iya. Betul memang kalau orang minum-minum, judi segala macam kan itu memang negatif, salah. Itu salah Agama juga pergaulan. melarang. Tapi kan Iya. itu perlu cara artinya jangan langsung digebuk kan itu istilahnya ada. Ya mudah-mudahan lah gitu yang generasi mudanya juga sekarang mau udah beda dengan generasi dulu kan. Iya. Sudah banyak bergaul, sudah banyak apa namanya jaringan internet, media sosial Dia dan banyak dia menerima banyak informasi. menerima Ya kan? informasi-informasi dari luar, jangan kagetan lagi. Iya. Yang intinya untuk tokoh masyarakat, saya berharap sebenarnya jangan apa namanya, jaga budaya, tradisi dan kesenian Betawi ini harus dijaga, Bang. Benar-benar Saya ya. melihat selama ini banyak hal yang dibiarkan begitu saja, Iya, Bang, nggak dijaga. itu yang disayangkan Contoh, banget itu ya. sebagai contoh ada seni tarian ondel-ondel. No. Itu kan lenong, ya kan. Nah itu saya melihat udah hampir jarang lah. Dalam setahun misalnya di lingkungan saya atau di sekitar itu berapa kali ada pertunjukan orkes dangdut, tapi nggak ada pertunjukan lenong. Iya. Gitu. Nah ini yang penting karena selain jaga tradisi budaya kesenian itu kan ada perlu mereka ini ya, Betul. peseni-peseni ini harus Iya. punya pencarian. Ya paling kali gini, bolehlah lo nanggep dangdut, tapi ya lo pakai juga gitu istilahnya, tampilin lah gitu kan. Padahal kesenian. kalau saya melihat kan gini Bang, untuk tradisi-tradisi yang hampir hilang itu Iya. ya. Padahal saya suka tuh lenong. Iya. Ini kalau kita mau cerita, waktu masih berapa nih? Ya lanjut aja lanjut kalau ada cerita itu ya. Saya dulunya nggak kenal apa itu lenong Bang. Iya. Saya ingat betul, saya dulu pernah, kan saya kerjanya awalnya itu ikut kontraktor ya, di proyek, saya dikasih proyek tuh di Bekasi. Iya. Kebetulan nginep Bang. Malam 17 Agustus ada di lapangan dulu tontonan. Iya. Tetangga saya kontrak itu, orang-orang asli Betawi di Bekasi itu. Mas mau nonton lenong nggak? Katanya. Apaan tuh gitu kan, belum tahu kan. Iya. Pas saya ikut nonton Bang, yang lain pada pulang saya tetap nonton tuh. Saya masih ingat betul dulu lawaknya tuh namanya Damat apa Jamat gitu loh. Pokoknya Damat atau Jamat lah gitu. Zaman itu ada. Itu sampai sakit perut saya Bang. Karena apa ya? Seninya itu kan dia teatrikal ya. Teatrikal itu artinya kayak sandiwara tapi di atas panggung langsung gitu. Jadi dari gestur aja mereka hebat-hebat gitu untuk menciptakan kekonyolan-kekonyolan. Tapi dengan cerita dan sisi nasihat, gitu ya, sisi nasihat kehidupan itu nggak hilang. Selingin dengan konyolan-konyolan itu dari bahasa verbalnya, dari gesturnya itu sangat luar biasa. Sampai situ saya sampai sekarang tuh masih sering Bang nyetelin lenong-lenong, saya cari lenong-lenong. Di antaranya ada yang saya masih ingat betul itu ada pernah cerita burung tilil. Iya, tilil itu bukan lenong, itu topeng. Aji Bokir. Iya, yang burung tilil. Kenapa jalannya oglek? Iya. Nah, kayak gitu saya tahu Bang, karena kenapa? Lu tahu nggak masal mulanya tilil pantatnya otek? Iya. Gitu. Ya kayak gitu. Jadi saya berharap kan di Betawi ini banyak juga tokoh-tokoh yang pegang posisi penting di pemerintahan. Di pemerintahan. Nah, cobalah gitu, jangan ambisi ke politik saja. Tapi seni tradisi mumpung antum ini yang di atas dikasih kesempatan, pikirkan tentang nasib para seniman-seniman lokal Betawi. Masyarakatnya pikirin. Ya, supaya gampang kok, supaya tradisi seni budaya tidak hilang. Hidupin tuh peseni-peseninya. Dengan sendirinya mereka berkreasi. Betul. Lah tapi kan nggak bisa Tat. Nggak bisa, soalnya kan saya harus ngeluarin duit terus, nggak harus begitu. Contohnya misalnya gini Bang. Di Jakarta ini ada ribuan hotel Bang. Betul. Ada ribuan hotel di Jakarta. Benar. Kalau petinggi itu bikin perda aja, setiap hotel itu harus menampilkan kesenian Betawi, lenong misalnya,
atau tanjidor Iya. atau apapun misalnya. Sebulan sekali aja. Nah, Nah, yang bayar siapa? Ya hotel harus bayar. iya. Kalau hotel kan nanti Hmm. kosnya itu bisa dimasukin ke dalam bilnya Betul. penyewa-penyewa itu. Ah, Ya, 1.000 hotel ada di Iya. Jakarta itu. Mungkin lebih. Iya, pokoknya jeprah dah ya Nah, kan. itu bisa buat ngidupin seniman-seniman Betawi ini yang hampir punah ini. Iya. Betawi ini kan ada yang Betawi pusat ya di Iya. perkotaan, ada Betawi tengah, ada Betawi udik, Iya. ya Betawi yang pinggir-pinggiran. Justru mereka-mereka yang di udik-udik ini yang megang budaya dan seni. Iya. Nah, kalau mereka sudah nggak ada yang nanggap, kan Nanggap lama-lama mah mati. ada, cuman persoalannya bayarannya kecil. Ya. Lah sedangkan dia kan namanya berkelompok, Betul, grup ya satu kan. grup. Ya kalau timbang dikasih 2 juta, 3 juta lah, itu mah habis buat ongkos Iya. doang. Nah, saran saya Gitu. tadi itu, saya terusin ya. Jadi yang punya posisi di atas, dia yang asli pribumi Betawi, kita tahu kok banyak dari Bamus Iya, kan iya. yang pada naik ke atas kan banyak. Walah, banyak Bamus, namanya. ada 2 kubu Bamus nih, saya nggak Iya. sebutin lah, pokoknya saya tahunya Bamus aja ya. Iya. Porkabi juga ada 2 kubu, saya sebutnya Porkabi aja, Iya. saya nggak mau ada perpecahan. Iya. Pokoknya Porkabi aja, karena saya ada di dalam juga. Iya. Nah, yang di atas bikinlah perda untuk ngangkat seni budaya ini loh. Ya, tadi kalau satu hotel itu dalam 1 bulan harus nampilin lenong sekali aja 1 bulan. Iya. Satu hotel, Benar. hotel lain nampilin lagi, yang Iya. dari Depok tampilin, Iya. yang dari Bekasi tampilin. Lama-lama itu hidup mereka. Iya. Kemudian untuk makanan Betawi kan makanan tradisional kan. Mana ada orang bule doyan. Ya kan ada yang begitu. Ya mau doyan nggak doyan, pokoknya itu jejalin aja. paket souvenir. Iya. Ya, paket souvenir dari hotel. Iya. Ya, itu makanan khas Betawi. Iya. Paket udah. Nanti yang jual kan hotelnya ke konsumen itu, meskipun nggak dibawa pulang sama bule-bule, nggak dimakan sama bule, yang penting udah dibayar, masuk bilnya dia. Kita ke Jogja aja tuh makan gudeg di pinggir jalan. Iya. Enak aja. Gitu. Ya, jadi kemudian ada souvenir-souvenir misalnya. Saya pernah bikin tuh Bang, souvenir ondel-ondel itu dari kok bekas kan. Kok bekas itu saya bentukin kain gitu, saya bentuk palanya, saya bikin variasi kayak ondel-ondel, saya diriin. Iya. Ya, ada yang cowok, ada yang cewek. Saya niru sih. Saya kan memang harus satu paket dia berdua. Ya, saya kan lihat foto di kelurahan tuh ada ondel-ondel tuh. Saya bikin kok 2 biji. Kan kok pas jadi roknya itu kan. Saya balut kain, saya warnain gitu. Pas saya taruh itu bagus kok. Bagus. Dan itu kalau ditaruh di hotel bisa ratusan ribu harganya Bang. Dari bahan bekas loh itu, bekas kok sama kain-kain bekas aja. Iya, ditaruh di meja ya kan, tempat dia ngopi apa dia tempat dia makan kan kagak udun namanya kan. Nah, itu orang-orang bule-bule di hotel-hotel itu punya souvenir kayak gitu seneng Bang. Dimasukin aja misalnya dari kita 100.000, hotel bisa jual 500 karena souvenir mewah kan, dikemas dengan kemasan yang bagus. Nah, itu salah satu cara supaya produksi kesenian budaya, kesenian Betawi, baik seni teatrikalnya, kemudian kulinernya, kemudian ada souvenir-souvenir itu bisa terus eksis Bang. Kalau nggak gitu habis. Saya bikin bir peletok itu nggak banyak yang beli Bang. Pemasarannya susah. Kalau kita kagak sodorin kagak dibeli. Betul. Gitu. Nah, salah satunya yang jadi di atas kan antum-antum di atas nih dari bawah-bawah yang dukung. Kalau antum di atas lihatlah bawah gitu. Jangan neglek aja. Dengan cara ini mungkin Bang, ini yang ada di pemikiran saya semenjak dulu, mungkin dengan cara ini bisa lah seni budaya Betawi itu bisa hidup dengan cara menghidupkan peseni-peseninya atau orang-orangnya kita hidupin. Kita hidupin dengan dikasih job. Ya, kan caranya kalau mereka orang-orang atas kan gampang. Ntar ada aja lagi dikata lu kagak pakai gua hidupin juga lu kan udah hidup gitu. Iya. Gitu Bang. Jadi hanya itu saja supaya kalau sifatnya kuliner mungkin masih bisa berjalan Bang. Karena niatnya itu memang produksi buat dagang ya. Tergantung selera juga. Makanya kalau bikin makanan kudu enak, kudu sedep. Jangan asal-asalan gitu. Ada kembang goyang, ada kue talem. Itu udah kalah sama kue-kue yang dari mall-mall gitu udah kalah. Biskuit, wafer, ya kan segala apa itu kan. Ya, gitu. Ini terima kasih banyak nih Ustaz Sugeng. Kayaknya emang kudu kita tuh
apa namanya, menghadirkan orang-orang yang dari luar, ya kan. Dia sendiri bagaimana penilaiannya terhadap kebudayaan itu. Jadi penyampaiannya itu lugas dan betul-betul sampai gitu kan. Nah, tapi jangan lupa gitu, tentu masyarakatnya juga dong kudu punya pengertian, kudu punya apa sih namanya, giroh lah gitu. Jangan sampai giroh ini justru malah orang luar gitu yang nanti giliran udah diambil ngambek lagi aja. Oke, sekian dari saya. Tetap saksikan terus tayangan suara kaum Betawi di Budayantara TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.